Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam kehidupan kita. Teman-teman dan hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sedikit berbagi tentang empati dan kepedulian sosial. Empati itu sederhananya adalah kemampuan kita untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain sedih, kita ikut peduli. Kalau orang lain kesulitan, maka kita harus tergerak untuk membantu. Dalam Islam, empati dan kepedulian sosial itu bukan tambahan, tapi bagian penting dari iman. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita juga harus berusaha memperlakukan orang lain dengan baik. Allah juga mengingatkan kita di Al-Quran, tepatnya di surah Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardi anak yatim dan tidak peduli terhadap orang miskin. Dari ayat ini kita belajar bahwa ibadah saja belum cukup kalau tidak dibarengi dengan rasa peduli. Orang yang rajin ibadah tapi cuek terhadap penderitaan orang lain justru diingatkan keras oleh Allah. Hadirin sekalian, empati dan kepedulian sosial itu tidak harus dalam bentuk besar. Tidak harus kaya dulu untuk peduli. Hal kecil pun bernilai di sisi Allah. Misalnya, mau mendengarkan curhatan teman, membantu orang tua di rumah, menolong teman yang kesulitan, atau sekedar mendengarkan. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, senyum yang sederhana saja sudah dicatat sebagai pahala. Artinya, berbuat baik itu sebenarnya mudah, asal kita mau. Di zaman sekarang, kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri, sibuk dengan ponsel, media sosial, dan aktivitas masing-masing, sehingga lupa melihat sekitar. Padahal bisa jadi di sekitar kita ada orang yang sedang butuh bantuan, perhatian, atau sekedar didengarkan. Rasulullah SAW juga memberikan contoh nyata. Beliau peduli kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang kesusahan. Beliau juga mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga membutuhkan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, dan lebih empati terhadap sesama. Mulailah dari hal kecil, dari sekarang, dan dari sekitar kita. Semoga kultum ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.